Apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir untuk menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda, mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Saya Habib Ujah pemirsa, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Kita awali Jendela Istana hari ini pemirsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 tahun 1945 kini ditegaskan kembali. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, kekayaan alam Indonesia bukan hanya soal cadangan energi, tetapi soal harga diri bangsa. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Indonesia harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan itulah mengapa Presiden Prabowo Subianto kini mendorong penataan besar-besaran di sektor pertambangan migas agar kepemilikan negara semakin kuat dan keuntungan yang dihasilkan benar-benar dirasakan rakyat. Istana Kepresidenan berdiri tegak menjadi saksi. Di saat negara sedang menentukan arah masa depannya, di tengah gejolak dunia yang terus berubah, harga minyak global yang naik turun, dan perebutan sumber daya alam yang semakin ketat, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah kekayaan alam negeri ini akan benar-benar menjadi milik rakyat, atau terus mengalir menjauhi kepentingan bangsa sendiri? Sebuah pertemuan strategis digelar. Pertemuan yang bukan sekedar membahas angka, bukan sekedar soal harga minyak, tapi menyangkut satu hal yang lebih besar, kedaulatan Indonesia. Indonesia adalah negeri yang dikaruniai kekayaan luar biasa. Minyak, gas, nikel, batu bara, semua terbentang di tanah yang sama. Tanah yang dijaga oleh rakyatnya. Namun selama bertahun-tahun, pertanyaan itu terus muncul. Seberapa besar kekayaan itu benar-benar kembali untuk rakyatnya? Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru, bahwa pengelolaan energi dan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada ekspor dan keuntungan sesaat, tapi harus menjadi kekuatan nasional yang menopang kesejahteraan rakyat. Kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada pasal 33. Khususnya pertambangan yang baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebuah amanat konstitusi yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, amanat itu kini ditegaskan kembali. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, kekayaan alam Indonesia bukan hanya soal cadangan energi, tapi soal harga diri bangsa. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Indonesia harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan itulah mengapa Presiden Prabowo Subianto kini mendorong penataan besar-besaran di sektor pertambangan dan migas, agar kepemilikan negara semakin kuat dan keuntungan yang dihasilkan benar-benar dirasakan rakyat. Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa membangun kedaulatan negeri bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan investasi, teknologi, dan kerjasama yang kuat. Namun satu hal ditegaskan, kerjasama harus memberikan manfaat terbesar untuk negara dan rakyat Indonesia, bukan sebaliknya. Langkah ini juga menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan tidak lagi bergantung pada pihak lain. Sebab selama ini, terlalu banyak kekayaan alam Indonesia yang keluar dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya dinikmati negara lain. Sementara rakyat di sekitar tambang masih berjuang dengan keterbatasan. Kini, arah itu ingin diubah. Hilirisasi, penguatan industri nasional, dan peningkatan pendapatan negara menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa kekayaan Indonesia tidak lagi hanya menjadi angka di atas kertas, tapi menjadi sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih layak, lapangan kerja yang lebih luas, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lote itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG udah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Ya. Di tengah tantangan global, langkah ini menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak ingin hanya kuat sumber daya, tapi juga kuat dalam pengelolaan, tegas dalam kedaulatan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dan dari balik dinding Istana Kepresidenan Jakarta, sebuah arah baru itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa masa depan energi dan tambang Indonesia bukan hanya tentang produksi, tapi tentang martabat bangsa, tentang kedaulatan, tentang keadilan, dan tentang memastikan bahwa kekayaan yang terkandung di tanah Indonesia akan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Sejumlah informasi masih akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Jendela Istana segera kembali.